Selama apa ya? Persiapan apa ya? Terlalu banyak iklan ya? Terlalu menggoda soalnya di depan mubazir juga Tidak kalau nggak apa-apa. dimakan. Barangkali ayo kita minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama saya Rafikatul Jana. Selamat datang di podcast Pondok Pesantren Anidom. Kita langsung saja panggil paslon 1 dan paslon nomor urut 2. Silakan. Tidak usah gugup. Iya, santai. Santai saja ya. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Oke. Atas nama siapa? Hijab warna biru. Saya dengan Ajeng Ayu Aliafi. Asalnya dari mana? Saya asli dari Cirebon. Dari Cirebon asli? Sindang Laut. Ya, Oke. sama abang. Insun berarti ya? Betul. Yang baju putih dari mana? Udah kayak siap mau akad nih ya. Ya, perkenalkan nama saya Agus Zakaria. Biasa dipanggil? Agus. Iya. Dari Asal dari Brebes. Nyong. Nyong. Oh ya. iya. Kita couple nih. Ya. Aduh, agak serius nih. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, Iya. Asalnya dari? asal dari Arjawinangun, Cirebon. Iya, berarti Insun juga ya. Iya. Insun. Perkenalkan, nama saya Nuratika Sari Mm-mm. dari Indramayu. Indramayu. Kalau Indramayu berarti apa? Reang. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Kalian sudah sangat hebat berada di kursi ini. Karena kan sudah beberapa tahap nih, udah beberapa tahap interview juga kan, sampai ada di tahap ini berarti emang kalian luar biasa. Itu tepuk tangan dong. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama tentang sebuah kesiapan nih untuk menjadi calon ketua. Karena ketua itu tanggung jawabnya di dunia. Nah, jangan sampai hanya sebagai formalitas ketua saja. Tapi kalian di sini sudah mempunyai tanggung jawab untuk sebagai ketua, berarti harus siap untuk kedepannya. Persiapan apa yang sudah kalian lakukan selama mulai dari tahap interview, pemilihan, dan lain sebagainya, sehingga kalian ada di sini kan udah berapa persen nih persiapannya, dan apa aja persiapannya? Kalau untuk kesiapan, insya Allah 100% sudah siap, karena saya kan di sini bukan mencalonkan, tapi dicalonkan oleh teman-teman yang sudah mempercayai saya. Jadi saya harus buktikan ke teman-teman bahwa saya siap menjadi ketua umum OSPPA ini. Jangan sampai mengecewakan orang yang sudah memilihmu. Iya, jangan sampai mengecewakan orang yang sudah mempercayai Quotes saya. nih. Iya, baik. 100% berarti ya. Oke. Atika? Ya, untuk saya sendiri persiapan sama seperti calon ketua juga. Berapa persen? 100. Karena Yakin? yakin. Oke. Karena yang lain juga akan mempercayakan saya untuk sebagai wakil. Jadi bagaimana caranya saya harus siap dalam segala hal gitu. Oke. Entah ada pun keraguan harus dihitamkan atau diputihkan, nggak boleh ada yang abu-abu. Serius? Serius, Yakin? yakin. 100% ya? Oke. Tidak usah diragukan lagi paslon nomor 2, sekarang paslon nomor 1. Untuk saya sendiri alhamdulillah juga udah siap ya, udah siap 100%. Udah siap 100%. Ya, karena menjadi seorang ketua juga ya merupakan suatu kewajiban semua umat manusia ya, karena kan ya ini sedikit Pemimpin dalil lah, ya. sedikit dalil nih. Apalagi nanti seorang suami juga sebagai seorang Nah, pemimpin. ini mungkin titik awal kita untuk belajar menjadi Iya. seorang pemimpin gitu ya. Nah, kesiapan saya ya alhamdulillah udah siap 100%. Nah, untuk kedepannya juga udah ada ya gambaran sedikit lah, udah ada gambaran nanti kedepannya gimana gitu ya. Nah, selain itu juga saya udah tahu seluk-beluk SPPA satu tahun Seberapa setengah. persen tahunnya? Kalau Kan tahun sedangkan kamu baru 1,5 tahun. ya 80% lah ada 80%. Oke. ada pengalaman di OSPPA. Nah, di situ saya juga udah memahami seluk-beluk di OSPPA, keadaannya gimana, kegiatannya gimana, terus ya permasalahannya gimana lah, Iya. terus permasalahan santri sekarang gimana gitu ya. Ya itu udah ada kesiapan dari situ. Jadi pengambilan dari pengalaman-pengalaman saya dulu. Baik. 100% berarti ya. Nah, siap. Ajeng? Baik, untuk saya pribadi pun sangat yakin 100% karena kita sudah melewati berbagai tahapan gitu ya. Dari mulai pengambilan suara, perasrama gitu ya. Terdapat nama-nama kami gitu kan. Nah, otomatis dengan munculnya nama tersebut sudah menjadi ciri-ciri kita harus bersiap-siap gitu. Memiliki rambu-rambu, kita harus siap-siap ke depannya. Nah, kemudian
Kemudian setelah tahap itu kami juga diwawancara oleh BPH OSPPA. Itu diyakinkan kembali oleh BPH apakah kamu yakin siap gitu. Ya karena kami yakin dan memiliki pengalaman ya lumayan 1,5 tahun gitu dibandingkan ya yang lainnya, kami memiliki keyakinan bahwa bisa gitu untuk maju. Siap intinya. Siap 100% gitu. Oke. Berkat dukungan dari teman-teman yang Iya. lainnya seperti itu. Karena semuanya butuh dukungan, doa juga ya, akhirnya kita memiliki keyakinan sehingga kita bisa maju terus gitu. Pede. Oke, siap. Teman-teman nih, berarti di sini udah 100% semuanya. Tinggal kalian mau pilih yang mana, satu atau dua. Mau tetap di satu atau mau diduain, katanya gitu ya. Tapi kan kalau pasangan juga dua gitu kan, nggak mungkin satu gitu. Apa Gus? Jadi sudah ada niatan apa nih? Agak gajah gitu ya. Udah malam deh, maklum. Iya, nggak apa-apa. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tentang sebuah visi misi yang telah dibuat. Ingat nggak tentang visi misinya? Oke, baik. Di sini saya akan mempertanyakan sebuah visi misi, tapi tidak usah. Oh, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya hafal cuma kan sebagai ini. Kok kaget gak ada kertas putih yang datang gitu ya? Entah dari samping, dari sini kok ada kertas putih gitu. Ini saya melihat dari grup Pondok Pesantren Anidom. Ini ada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 itu mempunyai itu ya namanya singkatan, namanya ajek. Ajek dalam bahasa Jawa itu adalah ketetapan, menetap istiqomah. Benar nggak? Ketika kita menjadi pemimpin istiqomah dan bisa menerapkan peraturan-peraturannya dengan baik, insya Allah menjadi pemimpin yang baik. Betul? Ketika seorang menetapkan perasaannya pada satu orang, insya Allah bisa sampai ke pelaminan. Iya. Bisa ya, bisa nyamber ke situ ya. Oke, baik. Sebelum ke visi misi juga di sini nomor 2 mempunyai singkatan antik. Antik itu barang yang langka, sesuatu yang biasa dicari dengan seseorang. Ketika seseorang itu antik, bakalan dicari oleh sebuah laki-laki. Iya. Jadi berarti ini dari visi misi. Bucin terus ini ya. Dari visi misi nomor 2 ini mungkin ya barangkali mempunyai sebuah keantikan sehingga nanti para santriwan dan santriwati memilih nomor paslon nomor urut 2. Oke, baik. Selanjutnya yang ajek yaitu ketetapan. Di sini mempunyai visi dan misi. Coba dibacakan ketuanya. Untuk visinya ya, visinya terwujudnya santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Anidom yang unggul, profesional, dan berloyalitas tinggi terhadap Pondok Pesantren Anidom dan masyarakat umum. Nah, itu untuk visinya. Stop. Langsung pertanyaan ya. Ya, siap. Mempertanggungjawabkan visinya. Oke. Baik, di sini nanti unggul dan profesional dan berloyalitas yang seperti apa yang ingin dibuat? Nah, untuk unggul dan berloyalitas sendiri nanti kan tertuang dalam misi juga ya, ada misi juga nanti. Iya. Nah, unggul sendiri itu saya nanti berkeinginan untuk santriwan santriwati pesantren Anidom unggulnya itu unggul dalam dua aspek. Nah, aspek kreativitas dan aspek keilmuan. Nah, nanti dari dua aspek tersebut nanti kita tuangkan di program kerja kita. Nanti, Dengan cara seperti apa agar lebih jelas dan lebih jabar? nah, semisal kreativitas. Nah, kreativitas semisal nanti dari program kita mengadakan kayak minat bakat tuh. Semisal kayak hadrola, terus MO, Baik. terus dan program kerja dan ekstra yang lain gitu ya. Nanti kita tuangkan ke situ. Nah, untuk keilmuan sendiri nanti kita insya Allah akan mengadakan kajian keilmuan. Nah, baik itu berupa kajian bedah buku, terus kajian kitab kuning atau kajian kayak halakoh diskusi gitu ya. Nah, Yakin itu kajian akan Yakin. Nanti dilaksanakan, tidak hanya untuk awal-awalan saja. Nah, yakin insya Allah. Nanti kan kita tuangkan dalam lingkup Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Ya. Nah, selain kita limpahkan ke Departemen Pendidikan, kita juga harus harus siap gitu ya, harus siap untuk membangun program kita sendiri gitu ya. Gitu. Betul. Baik. Langsung ke Ajeng dibacakan visi misi yang nomor 3. Misi. Yang nomor tiga. Iya, misi yang nomor 3. Baik,
Ya, misi kami yang nomor 3 itu menjadikan OSPPA sebagai wadah aspirasi dan fasilitator bagi santri Pondok Pesantren Anido. Oke. Baik teman-teman semua, nanti kita dilihat apakah dari misi yang nomor 3 akan terjalankan atau tidak. Gimana, baik nggak? Kita cek. Oke. Baik teman-teman, kita lihat dari visi yang nomor 3 yang sudah dibacakan akan mempertanggungjawabkan, dan di sini juga saya akan menanyakan gimana nih aspirasi yang ingin dibuat untuk santriwan dan santriwati sehingga OSPPA ingin menjadikan wadah seperti itu. Oke. Yang pertama adalah OSPPA menjadikan Sedikit wadah kelewatan aja. aspirasi. Aspirasi di sini adalah OSPPA menjadikan tempat penerima kritik atau saran gitu ya dari para santri gitu. Nah, kita buat dengan seperti Kominfo ya, kotak suara gitu, suara Anda seperti itu yang nantinya akan di-up secara umum kepada berpuluh dan setiap bulan untuk membacakan kritik saran yang masuk dari santriwan dan santriwati seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai wadah fasilitator. Iya, Wadah fasilitator di sini adalah kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus asrama yang mana nantinya ketika jika kami terpilih pengurus-pengurus asrama itu menjadi fasilitator dan sebagai koordinator. Apakah asramanya tersebut sudah lengkap dalam fasilitatornya atau belum gitu, seperti misalkan dalam kebersihannya sudah memenuhi mengenai kebersihan alat-alat kebersihannya, kemudian kebutuhan pondok kreativitasnya, pada intinya. kebutuhannya lebih kepada kebutuhannya. Dan apabila sudah terjalin komunikasi, nah kita juga akan membentuk suatu grup atau apa Gus namanya, anggota asrama, audit asrama. Jadi nanti setiap asrama itu setiap bulan kami akan cek gitu ya perkembangannya, apakah asrama A misalkan selalu update mengenai kebersihan lingkungannya, kemudian mengenai keamanannya, mengenai permasalahan yang semua yang ada di asramanya. Itu kami beri apresiasi gitu. Apabila asrama, dengan cara apa? Dengan cara kita ke asrama masing-masing gitu. Tidak memberikan hadiah, reward gitu? Ya, pasti membuat reward. Jadi nanti ada rewardnya. Asrama yang selalu update mengenai kesehatan, kebersihan, nanti akan kami beri reward, hadiah seperti itu. Dan adapun asrama yang sebaliknya, kita juga berikan reward gitu, seperti bendera hitam atau apapun itu. Jadi sama-sama memiliki penghargaan masing-masing gitu. Di sini saya akan menanyakan sebuah aspirasi, apakah tidak ingin membuat yang lebih baru lagi? Kemarin kan apakah berjalan sebagai di sini pengurus? Betul. Yang kemarin itu berjalan, hanya saja kurang efektif ya. Kurang di-up. Jadi pada angkatan OSPP yang kemarin ini memang telah berjalan adanya suara Anda. Setiap bulan kami rekap, tetapi kurang upan gitu ya, kurang secara transparansi. Untuk meningkatkannya bagaimana? Untuk meningkatkannya seperti tadi yang saya katakan, jadi setiap bulan kami adakan 1 bulan 2 kali gitu, 1 bulan 2 kali untuk membacakan atau mengirimkan apa saja kritik-kritik yang masuk gitu, melalui grup bisa, melalui ketika marhabanan bisa, seperti itu. Menurut saya kemudian langsung nanti diberikan tanggapannya, apakah kritik saran itu menuju ke yang mana, langsung bisa dijawab seperti itu. Oke, menurut saya ketika tidak diwajibkan akan lebih sulit ya, seperti hal-hal yang sudah terjadi tahun lalu, sehingga tahun ini harus memberikan aspirasi yang lebih baik lagi, kayak misalkan untuk diwajibkan untuk per asrama untuk mengirimkan sebuah aspirasinya. Jangan sampai hanya untuk aspirasi saja, kotak saja, suara saja, tapi tidak diwajibkan. Otomatis secara tidak langsung santriwan dan santriwati tidak akan mengirim gitu kan, jarang yang mengirim, itu PR. Ya, baik. Oke, siap. Langsung ke paslon nomor urut 2. Visi dari paslon nomor urut 2 yaitu terwujudnya santriwan dan santriwati yang berkreativitas, mentalitas, moralitas demi terciptanya santriwan dan santriwati yang berkualitas. Masya Allah. Allah. Di sini saya menggarisbawahi berkreativitas dan berkualitas yang seperti apa yang diharapkan dari paslon nomor urut 2? Kalau untuk berkreativitas tentunya dari kepengurusan sebelumnya kan ada
apa sih, ada ini departemen apa, penalaran dan berkarya. Di situ kan sebagai wadah teman-teman santri meningkatkan kreativitasnya. Contohnya di bidang hadro, di bidang yang lainnya juga. Apakah tidak ingin membuat yang baru? Hanya untuk meneruskan? Bukan seperti itu, karena Baik. di sini ada sedikit yang baru dari kami ya, Iya. yaitu menekankan lebih ke wirausaha gitu. Karena Nanti itu akan ada pertanyaan lagi. Baik, berkreativitas di sini berarti pada lebih tepatnya untuk meneruskan ya. iya, Akan lebih mendalamnya lagi kepada misinya iya, tentang wirausaha. iya. Oke. Dan berkualitasnya juga di sini seperti apa? Berkualitasnya astagfirullah. Santai. Berkualitasnya yaitu di sini kita kan sebagai santri bukan hanya menguasai di bidang keilmuan agama saja ya. Jadi sebagai apa ya, pengembangan ini ya harus menguasai di bidang kewirausahaan juga, karena santri itu dituntut nanti pada zaman sekarang kan kalau misalkan hanya sekedar keilmuannya saja kadang dipandang sebelah mata gitu. Kalau misalkan kita tidak mempunyai keahlian ya, khususnya di bidang wirausaha. Kalau misalkan kita punya keahlian itu, walaupun pendidikan kita tidak mumpuni, kalau misalkan kita sebagai pengusaha gitu, kan tidak jarang juga pengusaha yang ini apa sih? Pengusaha yang di bidang pendidikannya kurang tapi memperkerjakan orang-orang yang berpendidikan gitu. Iya. Jadi di sini di paslon nomor urut 2 di berkualitas itu pada bagian pengetahuan dan wirausaha, betul? Betul. Ada 2 poin saja. Iya. Baik, langsung ke wakil Atika. Iya. Atika, sebentar saya lihat dulu. Yang nomor urut 1 dibacakan misinya. Merancang dan mendorong ide-ide kreativitas santri dalam berwirausaha dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Baik. Di sini saya yang sedikit tahu tentang sebuah wirausaha. Baik. Wirausaha seperti apa yang ingin kalian jalankan di paslon nomor urut 2? Apakah kalian ingin memfasilitasi atau mengumpulkan orang-orang yang berminat di bidang wirausaha atau bagaimana? Dan di sini juga tertera tinggi nilai-nilai Islam. Itu bagaimana seorang wirausaha dengan ditetapkan nilai-nilai Islamnya? Baik, jadi kita itu inginnya seperti membuat produk sendiri, jadi tidak berkesinambungan dengan kedai. Jadi itu tuh langsung dari OSPPA-nya. Misalkan kita mengumpulkan orang-orang yang berkreativitas, entah itu dalam kreativitas tangan atau apa ya, masak seperti itu, yang punya santri-santri yang mempunyai kreativitas yang bisa dijadikan produk untuk berwirausaha seperti itu. Jadi di sini berarti sebentar, berarti itu dari santri yang mempunyai sebuah bakat sehingga kalian memfasilitasi, iya. Dan di situ nanti akan dikembangkan bakat tersebut. Iya, dikembangkan. Serius ini? Iya, akan serius. berjalan. Ini Iya. nomor 1 loh misinya loh. Iya, nomor 1. Oke, baik. Iya, seperti itu. Kan nanti kita kan ada KP2 ya. Yang pertama itu kajian, yang kedua itu praktek, yang ketiga produk. Jadi misalkan di bulan pertama itu kita merancang ingin membuat masakan misalkan seperti keripik bayam. Jadi kita di minggu pertama itu kajian. Nah, kajian Fasilitasnya bagaimana nanti? dan nanti mengikuti tuh Oh ya. di keduanya. Oh iya, baik, maaf. Jadi Tidak Nah, sabar. iya. Jadi kan kajian. Jadi kita belajar dulu apa sih gitu. Misalkan bahan-bahan yang perlu dibutuhkan nanti untuk dijadikan sebuah produk. Jadi kita belajar materinya dulu. Kalau misalkan materinya udah siap, nanti langsung ke prakteknya. Jadi kita minggu kedua itu praktek di mana kayak misalkan tadi kan membuat keripik bayam. Jadi kita coba untuk masak-masaknya dulu. Ini nih apakah udah siap belum untuk diproduksi atau dipasarkan. Untuk nilai-nilai Islamnya kayak jadi makanan itu harus bersih, halal seperti itu tuh. Nah, nanti baik. minggu yang ketiganya kan produk. Jadi itu kan produk jadi udah siap di minggu kedua kan karena ada praktek. Jadi minggu ketiganya harus udah siap membuat produk dan harus dipasarkan seperti itu. Untuk bahan-bahannya dari santri sendiri atau dari kalian yang akan memberikan? Nanti dari bendahara kan di OSPPA pasti ada ini ya, masukan Sehingga juga. nanti mungkin uangnya akan dibagikan gitu ya. Iya. Dan santriwati sapa dong, hai gitu. Oke teman-teman semuanya,
Ini sudah dari penjelasan visi misi yang menurut saya di situ ada sebuah keraguan, akhirnya saya pertanyakan lebih mendalam dan sudah terjawab semuanya. Oke, baik, langsung ke paslon nomor urut 1 di sini ketua dan wakilnya juga jawab ya. Di sini sebentar. Bagaimana? Jangan satu-satu, setengah-setengah ya. Iya, Setengah-setengah. Saya kira mau bareng. Oke, baik. Berarti nomor terakhir 4, mohon maaf. Oh, 4. Bacakan. Iya. Nah ini, meningkatkan rasa tanggung jawab, terus kepekaan dan kritis sosial. Baik. Pertama aku akan menanyakan kepada Ajeng di sini, Oh, berarti siap. ada bagian satu persatu ya. Oh. Sebuah meningkatkan rasa tanggung jawab. Apa ini? Bagaimana Ajeng, ini Ajeng. tanggung jawabnya ini? Apakah pondok, maksudnya santri-santri ini kurang bertanggung jawab, kurang kepekaan, kurang kritis sosialnya atau bagaimana ini? Sehingga kalian ingin meningkatkan dan masuk pada misinya. Tanggung jawab di sini adalah setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Baik, ya. Terutama untuk SPP-nya sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab seperti dalam departemennya masing-masing atau ya segala dari mulai kepengurusannya harus memiliki tanggung jawab. Kemudian yang umumnya adalah untuk santri dan santriwati pondok pesantren Anidom meningkatkan rasa tanggung jawab dalam hal kewajiban misal seperti itu dan melakukan pengajian seperti itu, sholat berjamaah dan lain sebagainya yang mana menjadi tanggung jawab serta tanggung jawab di sini adalah bagaimana kita bisa menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih muda dibanding kita seperti itu, terutama kepada keluarga pondok pesantren seperti itu. Bukan bertanggung jawab atas santrinya sendiri, atas sebuah peraturan di pondok pesantren. Ya, sebuah peraturan semuanya yang mengacu kepada pondok pesantren yang terutama di dalamnya adalah santriwan dan santriwati pondok Baik. pesantren. Santri sendiri itu merupakan suatu pembelajaran di pondok pesantrennya. Jadi mahasiswa di pesantren. Nah, ketika santri di pondok pesantren itu harus peka di sekelilingnya. Jadi ketika ada teman-teman atau asatid ketika membutuhkan sesuatu, jadi kita harus peka. Misal kepekaan tentang masalah Berarti pekannya lebih kepada sosial. sosial. Baik. Nah, karena ini masih ada tentang kritis sosialnya juga ya. Hmm. Selain dari kepekaan di lingkungan pondok, nah ya di sini kan ada kritis sosial. Jadi kan masih umum tuh sosialnya tuh, masih umum. Jadi kritis sosial terhadap pondok sama kritis sosial terhadap masyarakat. Jadi kan kita kan di sini hidupnya bermasyarakat juga kan ya. Baik. Di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya ongkoh kita bermasyarakat di pondok, ya ongkoh kita bermasyarakat di masyarakat yang asli. Ya, gitu. Kritis sosialnya gimana? Nah, kritis sosialnya, jadi kita lebih ke manfaat kepada masyarakat. Nah, misal nih ada gotong royong dalam masyarakat. Nah, kita sebagai santri jangan diem aja. Jadi kita harus peka. Nah, jadi kan udah ada kepekannya, kepekaan dan kritis sosial. Oke, baik. Tanggung jawab nomor 1 agak berat mungkin ya untuk meningkatkan di sini. Tulisannya meningkatkan, sehingga itu tanggung jawab kalian bagaimana nanti ketika kalian terpilih nomor urut 1 untuk bisa meningkatkan itu semua. Karena menurut saya itu agak sulit dan itu PR buat kalian. Siap? Ya, bismillah, siap. Oke. Oke. Paslon nomor urut 2. Sebentar, saya lihat dulu. Yang nomor 4. Wow. Baca ketua. Mengoptimalisasi kinerja kepengurusan yang lebih baik. Di sini saya mau punya sebuah pertanyaan langsung pada ketuanya saja. Ya. Apakah kepengurusan sekarang kurang lebih baik atau bagaimana sehingga di sini untuk ada seperti itu. Bukan tidak baik ya. Artinya kita di sini itu meneruskan kepengurusan yang baik gitu. Jadi nanti kedepannya akan lebih baik lagi gitu. Bukan berarti kepengurusan sebelumnya itu tidak baik gitu. Artinya memang sudah baik kepengurusan sebelumnya, Baik. tapi di sini ada keinginan tersendiri dari kepengurusan kami kalau misalkan kami nanti terpilih, nanti akan bekerja lebih baik lagi gitu. Dan di sini yang lebih baiknya lagi dalam hal apa nih? Kita kan butuh kepastian ya. Oh, orang itu baik-baik apanya nih? Jangan-jangan cuma PHP aja gitu kan takutnya. Jadi di sini yang lebih baik apanya ini? Yang pertama kan emang lebih baik itu masih umum ya. Yang pertama insya Allah dari masalah kedisiplinan dari anggota pengurusnya sendiri ya. Artinya nanti kalau untuk masalah kayak ada misalkan acara kayak gitu, nanti dari kepengurusan sendiri harus lebih disiplin, lebih tepat waktu gitu. Kemudian untuk masalah administrasi gitu, kayak misalkan sistem
surat persuratan gitu. Terus yang Iya. ketiga masalah garis koordinasi, artinya antara organisasi di Pondok Pesantren Anidom sendiri kan organisasinya ada banyak gitu kan, kayak keamanan, DKM dan lain sebagainya itu. Artinya nanti di situ kita berusaha mengoptimalisasi garis koordinasi gitu. Dari misalkan DKM mau mengajarkan kajian, artinya nanti harus berkoordinasi dengan OSPPA dulu. Begitupun OSPPA ketika ada acara atau mengadakan acara, nanti kita harus berkoordinasi sama atasan dulu gitu, sama Bu Yai dan Pak Yai, sama pengasuh, pimpinan pondok dan keamanan gitu. Gitu, sudah. Wakil ada tambahan? Harus dong. Di mengoptimalisasi kinerja pengurusan yang lebih baik. Ya, sama seperti itu. Jadi, Jangan sama, harus beda. jangan kita sehati. Oh gitu. Tujuan. Ada tambahan apa gitu? Iya. Agak perasa juga ya. Aduh. Aduh, udah mulai bucin baper juga nih. ya. Bucin, ya, Sama-sama apa-apa. bucinnya kan ya. Iya. Iya. Ya sama aja sih. Jadi kan kinerja pengurusan yang lebih baik. Jadi emang pasti kan di setiap organisasi ada evaluasi entah itu kekurangan atau kelebihan kan. Jadi apa evaluasi yang kekurangannya itu kita perbaiki lagi gitu. Ya, langsung intinya aja. Baik. Siap. Oke. Hai teman-teman santri semuanya. Ini udah cukup lama ya kita berbincang-bincang di sini. Dan alhamdulillah sudah menemukan titik temu, tinggal bagaimana kalian ingin memilih nomor 1 atau nomor 2. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih nanti kita bisa salah ya, gitu. harus menurut keyakinan, harus menurut hati, jangan menurut orang lain. Dengan adanya podcast ini semoga bisa memberikan wawasan buat kalian, memberikan tambahan, oh ternyata saya mau milih yang mana nih dari visi misi yang jelas yang sudah disampaikan oleh paslon-paslon gitu. Sekarang kita langsung aja, barangkali dari paslon 1 dan 2 mempunyai kampanye atau jargon. Kok mempunyai kampanye? Mempunyai jargon, bener ya? Mempunyai jargon masing-masing. Paslon nomor urut 1 terlebih dahulu silakan. Iya. Nomor 1 pasti maju. Menata kembali menata, tanpa bicara, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan siapapun. Tepuk tangan, Masya Allah, tanpa menyalahkan siapapun. Baik. Ayo nomor 2. Nomor 2, mendunia, aliansi antik yang berharga, insya Allah bermanfaat. Teman-teman, alhamdulillah udah selesai, ada di titik akhir perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih kepada paslon 1 dan paslon 2, lebih dimatangkan lagi, lebih dipersiapkan lagi. Berarti nanti debat tanggal berapa? Berapa hari lagi? 24. 2 hari lagi ya? 2, 3? 2 hari lagi dipersiapkan lebih mendalam, pertanggungjawabannya dalam dunia dan akhirat, dan menjadi pemimpin yang baik dan bisa menjadi contoh untuk baik ya. Dadah teman-teman semuanya, terima kasih podcast kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.